Oke, kita akan review terkait dengan apa yang sudah kita pelajari kemarin mengenai string yang baru saja kemarin kita pelajari. Karena nggak ada yang tanya, Mister coba mau bertanya ke teman-teman. Kalau kita ingin mengetahui berapa jumlah karakter yang dipakai, komen apa yang kita gunakan? Silakan ditulis di chat boleh, atau langsung open mic boleh. Mister countdown sampai 3 ya. Kalau enggak, Mister akan sebut satu orang nih. 3, 2, 1. Wah, waduh, malu-malu masian ya. Oke, Mister akan urut dari atas. Oke. Abel. Komen apa yang kita gunakan kalau kita ingin menghitung jumlah karakter yang ada di dalam string atau di dalam kalimat misalnya. Gimana, Abel? Komen apa yang kita gunakan? Tadi nggak ada yang nanya kan? Berarti apa? Len. Oke. Bagaimana penerapannya? Coba dicontohkan di dalam bentuk code-nya. Diketikkan. Len-nya bagaimana? Kalau misalnya Mister punya variabel X sama dengan aku suka Python, bagaimana cara Mister untuk menghitung karakter yang ada di variabel X? Nah, coba diketikkan di chatnya. Abel. Oke, bener tadi pakai fungsi len. Yes. Nah, sekarang coba implementasikan. Soalnya tadi ya, Mister tulis aja soalnya di chat ya. Mister punya variabel X yang isinya aku suka Python. Nah, kayak gitu. Sekarang bagaimana caranya Mister menghitung panjangnya? Nulisnya code-nya gimana? Silakan. Dilanjutin, Abel. Pakai len udah bener. Terus len-nya diapain? Supaya Mister dapat nilai dari panjang karakternya yang ada di variabel X. Mana? Soalnya ada di chat ya, variabel X-nya bentuknya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana caranya? Penulisannya, implementasi code-nya bagaimana? Print len aku suka Python. Oke, nice, good job. Mungkin cuma ini ya, ini mungkin karena di chat ya kali ya. Jadi seharusnya di bagian tanda petiknya itu jadi satu ya. Ya, misalkan coba masuk ke ini aja deh. IDE kita seperti biasa. Kita kan biasanya menggunakan IDE ya. Oke, jadi yang dimaksud oleh Abel itu harusnya bentuknya kayak gini ya, biar gak bingung. Kalau di chat jadinya kayak gitu tuh. Nah, ini tuh harusnya seperti ini, dalam satu baris. Nah, ingat, di bagian yang tadi dituliskan oleh Abel, ini yang perlu diperhatikan adalah tanda petik ya. Tanda petik itu bisa tanda petik 2 atau tanda petik 1, tapi semuanya harus konsisten, belakang depan 1. Boleh kayak gini. Jangan satunya tanda petik 1, yang belakangnya tanda petik 2. Ini error. Kemudian selanjutnya adalah tanda kurungnya ya, Abel ya. Dilihat len ini, fungsi len ini punya tanda kurung 1 ini. Setelah itu fungsi print itu juga punya tanda kurung 1 di belakang. Jadi harus ada 2 tanda kurung ya. Hati-hati jangan sampai lupa, jangan seperti ini. Kalau seperti ini dia akan error. Karena dia hanya akan menutup fungsi dari len. Fungsi printnya belum ditutup. Belum seperti ini. Oke? Hati-hati. Nice. Sekarang selanjutnya. Masih terkait dengan string. Tadi kan Mister punya variabel seperti ini ya, yang ada di dalam chat itu ya. Nah, sekarang Mister coba copy ke sini. Mister punya variabel ini.
Sekarang Mister mau ambil karakter yang tulisannya U ini. Gimana caranya? Tulisan U dari kata aku ada karakter U. Nah, bagaimana cara ngambil karakter U yang ada di dalam variabel X? Mister mau panggil Danish. Oh, Danish udah kembali? Halo Danish? Tes? Apakah masih izin tadi? Belum balik? Halo Danish? Oh belum, masih belum balik sepertinya. Oke, Yumna. Bagaimana Mister mau caranya untuk mengambil huruf U yang ada di dalam variabel X? U-nya itu yang ada di kata aku, bukan yang suka ya. Berarti setelah K. Bagaimana Yumna? Cara mengambil hanya huruf U. Mana? Yumna? Halo, suara Mister terdengar? Halo. Suara Mister apa nggak terdengar lagi ya? Halo, tes. Apakah suara Mister terdengar, teman-teman semuanya? Halo? Halo? Oh, oke, lagi ngetik. Titik 2 feedback 2. Maksudnya gimana ini Yumna? Ini Mister akan copy dulu ke sini. Maksudnya code ini seperti apa nih? Mister masih loading nih. Kenapa ada U? Kemudian ada titik 2. Oh, fine. Paham. Oh, iya. Oke, jadi maksud Yumna ini adalah untuk mencari huruf U yang tadi Mister tanyakan kan ini ya. Itu dengan menggunakan komennya ini gitu ya teman-teman ya. Ini bukan komen ini maksudnya ya. Jadi komennya itu yang di copy cuma ini aja, yang dipakai yang ini aja. Feedback 2. Nah, sekarang kita coba ya, kita print. Bener nggak? Apakah nanti hurufnya U? Kita running dulu. Feedback. Oh, feedbacknya ini maksudnya X ini ya. Feedback di sini ini maksudnya adalah variabelnya ya, teman-teman ya. Oke, udah bener ya. U yang ada di kata aku, bukan yang U yang disuka. Jadi dia nomor 2. Nah, sekarang satu lagi terakhir. Kenapa kok dia nomornya 2? Padahal dia urutan huruf ketiga dari A, K, dan U. Coba sekarang yang lain, bukan Yumna ya. Juno, jelaskan kenapa kok yang dipakai angkanya itu yang dimunculin 2, yang ditulis feedback 2, padahal urutan hurufnya atau karakternya itu yang ketiga. A 1, K 2, U 3. Kenapa Juno? Silakan. Coba dijelaskan. Bisa open mic Juno? Halo? Halo? Juno? Apakah masih di sana? Oke. Karena saya nggak tahu. Oke. Yang lainnya? Siapa tadi? Yumna udah. Hisham. Kenapa kok dia yang dituliskan angkanya 2? Yang ditulisan feedback ini ya, feedback kurung buka 2. Padahal U itu adalah huruf ketiga ya, dari A pertama, K 2, U 3. Kenapa Hisham?
Ya, siapa tahu bisa bantu menjelaskan. Gimana Isyam? Jangan sungkan-sungkan, nggak apa-apa, nggak ada, jangan takut salah. Kita belajar bersama di sini, nggak ada salah benar, kita belajar. Nggak apa-apa. Coba berlatih untuk mengutarakan pendapat. Hisham, Hazel, Faro, Abel, kalau tahu selain Yumna ya, selain Yumna dulu. Danish, bisa bantu menjelaskan kenapa kok yang ditulis angkanya 2 bukan yang. Karena apa itu mulainya dari nol bukan dari satu. Oke, good. Nice, thank you Danish. Nah, jadi tahu ya semuanya ya. Paham ya kenapa kok 2? Teman-teman yang lain, jadi karena Python itu dimulai dari 0. Bener banget yang disampaikan Danish. Itu diingat-ingat tuh. Karena kalau kita salah mengurutkan, bisa salah pengambilan karakter juga. Oke, mungkin cukup dulu untuk yang reviewnya. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke bagian materi kita terkait dengan nested structure. Jadi kalau di nested structure itu bayangannya adalah kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, dulu kita belajar masih satu-satu fungsi gini. Ini kan fungsi nih. Input, print, nah ini juga fungsi. Ini satu fungsi. Pemanggilannya satu-satu. Dulu, sebelum sekarang ini ya, sebelum malam ini. Nah, malam ini kita akan coba membuat fungsinya ini bisa dipanggil dalam satu kode, satu baris itu lebih dari satu fungsi. Itulah yang dinamakan nested structure. Di dalam fungsi ada fungsi lagi. Tujuannya apa? Supaya code kita lebih efisien, nggak makan baris, nggak makan memori, dan gampang terbaca. Tidak ada inisiasi variabel yang berkali-kali. Lihat di sini. Masa 1 inisiasi, di-assign, nilai input akan dimasukkan. Kemudian lagi masa 1 lagi, nilai input yang tadi dimasukkan dikonversi. Ada 2 kali kan assignment di sini. Nah, itu menghilangkan itu, kemudian kodenya juga lebih enak dibaca, lebih efisien, penggunaan memorinya juga lebih baik lagi. Tujuannya nested structure seperti itu, kurang lebih. Nah, hari ini kita akan pelajari itu. Sebenarnya secara nggak langsung, tadi teman-teman, tadi jawaban siapa ya? Yang lain tadi. Abel. Itu sudah menggunakan nested structure. Lihat di sini. Saat Abel mau melihat nilai atau panjang dari kata kalimat aku suka Python, Abel itu nggak berasa udah make len, di dalamnya ada print. Ini salah satu contoh sederhana yang dinamakan nested structure. Jadi di dalam fungsi ini ada fungsi. Ya, kebayang ya. Jadi nested structure seperti itu. Apakah cuma seperti ini? Enggak, banyak. Jadi kalau ada dalam fungsi itu ada fungsi lagi, itulah yang dikatakan nested structure. Contoh lagi yang kedua. Tadi di dalam PowerPoint ini misalnya, nah kita kan melihat ini ada input, ada int. Nah ini kita bisa gabungkan sebenarnya. Gabunginnya gimana? Back ke sini. Jadi misalnya ada angka sama dengan input, masukkan angka, nah seperti ini. Nah kemudian tadi kan di PowerPoint-nya ada konversi. Nah itu bisa kita gabungkan sama kayak penulisannya di print. Jadi input ini kita konversi langsung. Misalnya int, kita kasih tanda kurung. Jangan lupa setiap fungsi itu mempunyai kurung buka kurung tutup sendiri. Jangan sampai lupa. Dan ini yang belakang ini juga akhirnya terlihat seakan-akan ada 2. Padahal enggak ya, ini satu fungsi nih. Yang ini punyanya fungsi input. Nah, yang ini punyanya fungsi int. Inilah nested structure. Terlihat kan bedanya? Tadi ada 2 baris, sekarang ada 1 baris. Kemudian yang kedua, pada saat kita membaca code, angka itu udah fokus. Oh ya, angka ya cuma 1, di mana angka ini nanti menunggu input dari user. Setelah user melakukan input, sistem akan mengkonversi nilainya menjadi
bentuk tipe data int. Jadi kan lebih mudah ya, lebih mudah terbayang, lebih mudah terbaca bagaimana cara kita memasukkan atau mengenerate angka yang tadi kita masukkan dalam sistem, atau si user masukkan ke dalam sistem. Karena kan user nggak hanya kita ya, bisa sembarang orang. Ya sampai sini udah kebayang ya. Jadi nested structure adalah memasukkan fungsi di dalam fungsi yang lain. Itu adalah nested structure. Secara umum implementasinya seperti tadi. Sekarang kita lanjut lagi ke bagian PowerPoint-nya. Ini beberapa contoh yang berbentuk beberapa code yang bentuknya nanti akan nested atau apa ya, bertumpuk gitu ya. Print, kemudian di dalamnya ada len, jadi satu baris. Yang awalnya kita bisa buat contohnya kayak gini tadi, input sendiri, int sendiri, dan sebagainya. Nah ini ya, nah ini yang tadi Mister contohkan, masa 1 dikonvert menjadi seperti ini. Jadi hanya butuh 3 baris. Bayangkan ini ada 6 baris. Signifikan ya hilangnya ya. Dan pembacaannya pun kodenya jadi lebih mudah. Hanya ada satu variabel masa 1 yang mewakili untuk konversi dari input menjadi integer. Oke. Selanjutnya, nah, yang perlu diperhatikan dalam pembuatan nested structure ini, nggak semuanya itu karena kita misalnya nih, oh bisa kok Mister di nested aja semuanya. Hati-hati, nggak semuanya itu bagus untuk di nested. Tetap pertimbangkan panjang dan ketermudahan untuk membacanya. Lihat contohnya yang seperti ini misalnya. Tadi ya sebelumnya. Nah ini dia. Lihat, ini kan panjang banget ya. Akan lebih susah terbaca nih. Mending satu-satu. Misalnya yang ini. Untuk yang bagian len, feedback, minus len, staff yang peduli ini jadikan variabel dulu. Kemudian len, feedback, baru nanti dia langsung dimasukkan ke dalam slicingnya. Jadi tergantung dari panjang juga ya, panjang pendeknya. Kalau misalnya dia malah lebih susah membaca, jangan dipaksakan nested structure. Nested structure itu nggak serta-merta langsung akan oke, ini semuanya kalau di nested bakal efisien. Oke, ini semuanya akan bakal lebih mudah dibaca. Enggak ya. Tetap kita yang akan merasakan bagaimana nanti kira-kira ini bagus apa enggak. Tapi kembali lagi secara code bentuk kayak gini berarti salah Mister? Enggak. Sistem tetap bisa menginterpretasikan. Hanya saja kalau dari sisi manusianya itu kurang sedikit enak membacanya atau mengertinya, akan lebih sulit karena banyak yang di nested yang akan dimasukkan atau yang ditumpuk di dalam satu fungsi itu dalam satu baris itu banyak. Jadi hati-hati dalam meringkas program. Enggak semuanya itu ketika di nested itu adalah cara yang paling terbaik. Nah, ini beberapa contoh review yang tadi Mister sedikit sampaikan. Nah ini mengingatkan kembali teman-teman, banyak ya beberapa fungsi yang ada di dalam string. Bisa slicing tadi dengan menggunakan indeks, kemudian menghitung panjang, mencari kata, kemudian membuat standarisasi huruf kecil semua atau huruf besar semua dengan menggunakan lower atau upper kalau dia yang huruf besar. Nih, interpreter adalah suatu aplikasi yang dapat menerjemahkan code kita. Nah, kalau di dalam IDE kita yang biasa kita pakai, nah ini kan tempat penulisan code-nya ya. Yang ini tempat penulisan code-nya. Inilah interpreternya. Yang bagian putih nih sebelah kanan. Nah, interpreter itu pada dasarnya dia mesin yang hanya menerima angka 1 dan 0. Ya, jadi ini semua nanti akan diterjemahkan ke dalam bentuk bilangan biner. Itulah fungsi dari interpreter. Ketika dia udah dibalikan dalam bentuk biner, maka muncullah output yang ada di sini. Dia akan meregenerate lagi, mereplikasi lagi dari yang bilangan biner tadi dirubah menjadi bilangan yang atau kalimat karakter yang dikenali oleh manusia. Oke, sekarang balik lagi ke sini. Nah, ini beberapa fungsi yang kemarin udah kita pelajari ya. Ada int, str, input, print. Kemudian apa lagi kemarin? Oh ya, cara ngecek data yang kemarin Mister sampaikan. Ada type, kemudian ada lower dan sebagainya ya. Yang dipunyanya string tadi yang sempat kita sedikit review.
Kemudian operator. Operator kemarin juga udah kita pelajari mulai dari yang operator aritmatik sampai operator yang digunakan hanya khusus yang bisa digunakan dua tipe data, yaitu string dan int, yaitu plus dan kali, dengan arti yang sangat berbeda. Hati-hati. Kalau dia string, kali ini artinya mengulang. Mengulang keren sebanyak 3 kali diketik dimunculin karakternya. Kalau dia tambah, artinya dia menggabungkan kata satu dengan kata dua. Tapi kalau aritmatik, ya betul-betul menghitung angka. Gitu ya, hati-hati. Dan kalinya juga menghitung angka. Oke, balik lagi ke bagian nested structure. Nah, ini beberapa contoh yang teman-teman bisa lihat. Ada menggabungkan print dengan len yang tadi dicontohkan oleh Abel. Kemudian ada yang menggabungkan converter, fungsi converter dengan input, misalnya int dan input, seperti yang dilakukan di sini. Nah, ini dia, int dan input, macam-macam, tergantung dari kebutuhan. Kita bisa memasukkan atau membuat nested structure itu sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini beberapa contoh lagi. Nah, satu lagi contoh yang terlalu panjang. Lihat di sini. Mulai dari print, fungsi print, ini digabung semuanya. Ada total karakter, kemudian len inputnya yang tadi, yang apa yang kamu sukai tadi, harusnya dia bisa pakai yang variabel L1 saja. Nah, dia dimasukkan nih semua inputnya, ya kan, harusnya dia pakai L1 aja kan. L1 ini kan len input ya, len input apa yang kamu sukai. Nah, ini dimasukin semua nih. Nah, ini contoh yang kurang baik untuk dibaca, tapi secara sistem sekali lagi nggak ada masalah, sistem masih bisa ngerjain ini dan ini nggak error. Jadi kembali ke bagian bagaimana cara kita mempertimbangkan kode itu efisien. Itu definisinya adalah tidak ada inisiasi variabel yang berulang. Kayak masa, tadi kan ada masa satu lagi, ada masa satu lagi, satunya megang input, satunya convert. Nah, itu bisa kita gabungin aja. Terus yang kedua, yang terakhir adalah ketermudahan dalam membaca. Oke. Nah, untuk fungsi-fungsi yang lainnya masih sama. Kita nggak ada tambahan fungsi yang lain terkait dengan materi kita pada malam hari ini. Jadi malam hari ini kita fokus lebih ke arah bagaimana menyederhanakan code supaya lebih efisien, lebih rapi, kemudian lebih mudah dibacanya. Tidak ada inisiasi variabel yang berulang-ulang. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Belum ada? Oke, kalau belum ada silahkan buka di bagian course-nya. Mister akan pindah ke course-nya. Mana course-nya? Ini dia. Nah, masuk ke bagian modul 1, data types. Kemudian yang pelajaran ke lesson keempat, konstruksi bersarang. Sekali lagi fungsinya nggak ada yang berubah, nggak ada yang ditambah, masih dengan fungsi-fungsi yang sama. Fungsi string, fungsi int, fungsi input, fungsi print, find, slicing, dan sebagainya yang seperti yang kita pelajari di 3 minggu yang lalu. Nggak ada yang berubah, cuman kita akan coba buat dia menjadi konstruksi bersarang atau nested structure. Silakan dibuka semuanya. Yang lesson 4 ada yang masih abu-abu nggak? Sudah bisa kebuka semuanya. Silakan share screen supaya Mister bisa cek progresnya. Nah, untuk yang konstruksi bersarang nanti ketika teman-teman klik maka akan muncul pertama seperti ini. Nah, pertama adalah teori ya. Teori dulu. Oke, dari teori yang ada di sini nomor 1. Ada yang mau berpendapat kira-kira yang benar mana saja? Pakai yang punya Mister ya. Mulai dari atas A, B, C, D, E. Nah, yang mana? Yang benar. Oke, Dennis sudah mencoba nih. Kita coba cek. Ups, hati-hati Dennis. Kalau sudah dicoba untuk yang pertama, yang kedua nanti tunggu pembahasan ya. Oke, ada yang mau coba lagi? Hazel, gimana? Mau coba? Hati-hati. Kalau sudah pertama jangan langsung dicoba lagi. Kita akan tunggu pembahasan dulu. Ada yang mau nyoba lagi selain Dennis?
Oke, Yumna gimana? Belum? Oke, kalau belum, Mister matiin lagi. Isyam? Oke, masih belum. Faro gimana Faro? Oke. Ada yang mau nyoba lagi? Oke. Kita akan coba bahas ya. Materi ini sebenarnya tadi udah Mister sampaikan juga. Tandai pernyataan yang benar tentang kode ringkas. Maksudnya penggunaan nested structure ya teman-teman ya. Kode ringkas itu nested structure maksudnya. Yang pertama, kode dapat dibuat lebih pendek dengan menggunakan konstruksi bersarang. Lihat yang bagian tadi Mister demonstrasikan atau di bagian PowerPoint sini. Lihat ya. Yang awalnya dia ada 2 baris digabung. Learn dan input jadi 1 baris. Berarti masuk ya untuk pernyataan yang pertama. Pernyataan pertama adalah yang betul. Yang kedua, Anda perlu mempertahankan keseimbangan antara memperpendek kode dan keterbacaannya. Tadi yang syarat ketiga yang tadi Mister sampaikan. Nested structure nggak selalu terbaik. Kalau dia kepanjangan, susah terbaca malahan. Contohnya kayak ini, print total karakter dan sebagainya. Nah ini nggak recommended nih seperti ini. Mending jadiin satu variabel dulu. Jadi yang kita panggil nanti variabelnya. Yang ini seperti ini kan, jadiin L1, ini L apa ini, I2, I3 baru nanti lebih mudah terbaca dengan menggunakan alat bantu beberapa variabel. Kembali lagi ke sini. Berarti yang nomor 2, oke. Pemrograman percaya bahwa semakin pendek kodenya semakin baik. Nah, ini hati-hati nih. Nggak selalu ya. Nih lihat, keseimbangan antara memperpendek dan keterbacaan. Nomor 3, tidak kita checklist. Dalam konstruksi A, Anda dapat menyematkan konstruksi B jika B mengembalikan nilai atau hasil dalam artian dia ada sesuatu yang dihasilkan. Contohnya kayak int, dia mengkonversi string menjadi number. Nah, itu ada yang dihasilkan toh. Berarti yang dihasilkan adalah bentuk konversinya yang awalnya dari integer menjadi number. Sorry, integer sama number sama aja. Dari string menjadi number karena defaultnya dari input itu adalah yang berbentuk string. Jadi kalau kita butuh dia dalam bentuk integer, berarti dia harus konversi. Berarti benar ya. Yang bagian nomor 4 atau yang D. Oke, yang lainnya? Oke. Bisa mengikuti ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sampai D? Belum? Oke, belum ada. Ini D di checklist. Yang terakhir, konstruksi yang mengembalikan dan tidak mengembalikan nilai dapat bersarang satu sama lain dengan cara apapun yang memungkinkan. Enggak ya, ini bertentangan dengan yang D. Jadi ini nggak perlu kita checklist. Sekarang kita coba cek. Oke, ada 3 yang benar ya. A, B, dan D. Oke, nomor 1 gimana? Ada yang mau ditanyakan? Penjelasan teori Mister tadi, apakah ada yang masih bingung? Gak ada? Oke, udah masuk ke nomor 2 semua ya. Oke, kita sekarang masuk ke yang nomor 2 itu typing ya. Oke. Berarti lanjut ke yang nanti Mister ketemu di nomor 3 ya. Nomor 3 apa? Typing juga. Oh ya, typing juga. Berarti nomor 4. Mister tunggu di nomor 4 ya. Mister tunggu di nomor 4. Nomor 2, 3 itu masih latihan ketik. Sekali lagi Mister mau mengingatkan kembali, coba berlatih menggunakan jarinya itu mulai dari jempol sampai kelingking. Sekarang nggak apa-apa, pelan-pelan. Maksudnya nggak belum terlalu cepat, nggak apa-apa. Tapi biasakan supaya nanti lebih enak tuh. Kalau udah ngetik menggunakan dari jempol sampai kelingking, itu enak nanti ngodingnya, lebih cepat. Gak apa-apa, sekarang masih pelan ya gak apa-apa, wajar. Karena kan masih belajar. Ya tadi nomor 4 ya. Oh, mesti mau cek dulu progres.
Oke, nomor 1 udah semua ya. Nomor 2 juga udah beberapa bagian. Mister tunggu di nomor 4. Mister coba cek satu persatu dulu. Oke, Abel. Nomor 3. Oke, Reza. Oke, baru Danish. Oke, nice. Nomor 4. Bagi yang sudah nomor 4, coba diselesaikan dengan menggunakan nested structure. Dengan menggunakan nested structure. Silakan dicoba nomor 4. Ada ketentuannya di situ supaya tampilannya harus sama persis, jangan sampai beda, huruf besar, huruf kecil, tanda ketik, tanda titik, koma dan sebagainya, spasinya juga harus sama. Bisa dilihat di tipsnya bagi yang sudah sampai ke nomor 4. Oh ya, Mister pindah ke nomor 4 dulu. Nah, di tipsnya ini ada tulisannya, desain fungsi untuk bekerja dengan string di salah satu tugas dokumentasi. Jadi ada yang kurang. Berarti apa nih yang kurang? Oke, udah nomor 4 semua ya. Sebagian besar udah nomor 4 semuanya. Tinggal beberapa saja yang masih di nomor 3. Nomor 4 bisa teman-teman lihat di bagian tipsnya. Penggunaannya kita berlatih untuk menggunakan nested structure. Yang bisa di nested, coba kita nestedkan. Kita coba cek satu-satu. Nomor 4. Kira-kira tahu nggak masalahnya di mana di nomor 4 ini? Oke, nomor 4 masih teman-teman kerjakan lagi semuanya. Oke, nice Yumna. Di sini kita menggunakan automatic check. Jadi kalau mau di running gunakan yang tanda checklist ya teman-teman ya. Supaya sekalian dicek automaticnya. Cek menggunakan automatic checknya. Yang pertama itu adalah di bagian output itu panjang masukannya, cari dengan menggunakan apa fungsinya untuk mendapatkan panjang karakter. Yang kedua mencari kata ya, kata yang negatif. Nah, kalau mencari kata dari string itu menggunakan fungsi apa? Hati-hati. Fungsinya itu yang dipakai adalah Mister kasih izin aja ya. Find. Nah, sekarang coba implementasikan code-nya.
Udah? Kak, Gimana? Kak, Yap, ada yang bertanyakan? nomor 6 Nomor 6. saya sudah kurang dari 6 baris masih belum. Oke, coba cek dulu. Nomor 6 untuk Danish ya. Kita lihat ya, kita lihat bersama. Ini printnya harus seperti Ketentuannya bagaimana? dia ada panjang kode yang bagian bawah tuh. Di tipsnya Ya, panjang harus kalau kurang dari 6. iya, Hmm. sudah 5. Oke, Kurang dari harusnya 6, sudah 5. udah bener nih. Outputnya udah sama persis belum nih? Coba di Outputnya gak kasih tahu outputnya tulisannya efisiensinya gimana? Coba dipencet ya nomor 6. Gak ada tanda untuk outputnya. Nah, bentuknya kayak gini ya. Poli, spasi, tanda strip, spasi, efisiensi, spasi 100. Nah, kalau punyanya tadi yang dibuat oleh Danish kurang panjang. Oh, Ya kan? Nah, coba disesuaikan sama bentuk terakhirnya si efisiensi. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Selain nomor 6, oke tidak. coba cek dulu untuk Abel. Oke, Abel nomor 4. Gimana nih Abel nih? Udah solve belum ini? Find-nya is not defined. Find ini adalah fungsi dari string, dimana fungsinya itu, misalnya coba cek dulu. Dia harus diiringi dengan variabel yang ingin dicari. Oke, nomor 4 masih belum banyak yang bisa ini ya. Kita akan coba bahas nomor 4. Oke. Nah, di sini masalahnya yang pertama adalah kalau kita lihat, ini kan bagian atas ini input ya. Udah oke. Tadi kita udah belajar bagaimana cara kita membuat jadi efisien. Kita hapus, ya jangan dihapus dulu. Kita lihat di sini fungsi yang dipakai apa? Lower. Kita tambahkan aja di sini. Dot lower. Setelah itu ini dihapus karena udah sama aja kan. Feedback itu kan cuman ini, input sampai ini. Nah, ditambahin lower berarti ini udah clear. Sekarang yang kedua adalah bagian panjangnya. Panjang masukan itu menggunakan fungsi len. Kemudian ini variabelnya kan? Nah, kita masukkan saja di sini. Feedback. Yang terakhir, mencari hal negatif ini kan. Ini udah ditentukan nih, katanya mengerikan. Bagaimana caranya? Berarti ulasan yang ada di sini nanti yang udah dimasukkan oleh si user, ya kan? Akan menjadi dasar sistem untuk mendapatkan kata mengerikan atau mencari kata mengerikan. Nah, ini ditambahkan dulu ulasannya apa? Feedbacknya. Kemudian titik find mengerikan. Nah, sekarang kita coba. Coba ini pakai. Oke. Saya jadi length dari karakternya udah bisa dihitung dengan menggunakan fungsi len. Kemudian mencari hal yang mengerikan ada nggak nih? Di sini mencari kata mengerikan ada nggak? Nggak ada kan? Mister nggak ngetik apapun nih. Tulisan mengerikan nggak ada. Nah, sekarang kalau yang mengerikan ada nggak? Kita coba cek buat tulisan mengerikan. Mengerikan sekali. Reviewnya. Nah, kita coba enter. Nah, ketemu ya. Ketika dia menemukan nilainya atau menemukan katanya, maka dia akan dikembalikan ke nilai yang lebih besar daripada -1. Bayang nomor 4. Ada yang mau ditanyakan? Oke, ada nih. Masih punya abi. Astaga, belum dilepas. Maaf. Nah, yang ini ya. Oke, Mister akan coba ini dulu. Refresh lagi ya. Mister akan ulang. Tadi bentuknya seperti ini kan?
Nah, ini yang tadi barusan kita pelajari, kita gunakan nested structure. Nomor baris kedua ini menggunakan fungsi lower. Kita tambahkan di sini dot lower. Nah, yang kedua, baris kedua kita hapus karena udah langsung jadi satu baris. Nested structure. Kemudian selanjutnya adalah panjangnya. Nah, panjang dari yang di input oleh user ya, berarti feedbacknya kan, variabel feedbacknya kan. Kita taruh di sini feedbacknya, masukkan dalam argumen len. Terakhir adalah kita ingin mencari dari feedback yang dimasukkan oleh user, kita ingin mendapatkan atau mencari kata mengerikan, ada nggak, gitu kan? Berarti jangan lupa di sini sebelum kata atau fungsi find kita tambahkan dulu feedbacknya sebelumnya, feedback dot find. Nah, barulah dapat nanti dia akan mencari kata mengerikannya. Sekarang kita runningnya pakai yang tanda checklist ya teman-teman ya. Checklist, kita coba cek. Aku suka Python. Nah kan, dia -1 kan, berarti udah ketemu. Panjangnya juga udah ketemu. Nah, sekarang kalau dia ini kalau -1 kan artinya tidak ditemukan yang mengerikan. Nah, sekarang kita buat kalimat yang ada mengerikannya. Python tidak mengerikan sama sekali. Enter. Nah, ketemu dia di baris di indeks ke-12. Kata mengerikan itu dimulai dari indeks ke-12. Berarti ketemu dia. Ini dia kan katanya. Karena kita coba cek di sini tadi di hijau kan. Nah, udah hijau ya. Oke, teman-teman gimana? Udah pada clear? Nomor 4. Juno. Oke, sedang mengerjakan nomor 4. Abel, oke, nomor 4. Dapatkan dulu algonya. Oke, Hazel juga masih nomor 4. Oke, Yumna masuk ke nomor 5. Nomor 5, ingat tadi pembelajaran kita hari ini Yumna. Optimalkan kodenya. Yang bisa digabung jadi satu baris, buat satu baris. Yang nomor 5 ya. Sama kayak tadi yang Mister contohkan di nomor 4. Lower yang awalnya dia di baris kedua, Mister naikkan menjadi baris pertama. Langsung kita panggil fungsinya. Kita sambung. Jadi kodenya makin efisien. Nomor 5 sama Yumna konsepnya. Oke, Juno masih merah nih. Kenapa nih? Oke, nice. Mantap. Good job. Yang lainnya, Juno udah jalan ke nomor 5. Abel masih nomor 4. Oke. Oke, Dennis gimana? 7. Nomor 7. Oke, mana nih? Coba lihat dulu yang punya Dennis. Oke, nomor 7 suruh ngapain nih Dennis? Panjang kode harus 6 baris. Nah, itu masih 7 baris. Coba disederhanakan lagi. Terus habis itu ngapain lagi? Ketentuannya 6 baris. Susun program yang menganalisis umpan balik tentang magang di perusahaan. Oke, ini tinggal membuat kodenya jadi efisien. Nah, gimana? Ada nggak kira-kira yang bisa dibuat efisien, dibuat jadi satu baris, sehingga nanti kita bisa mengurangi dari baris code-nya, Danish. Mister coba masuk ke yang nomor 7. Nomor 7 itu mulainya dari scratch ya, dari benar-benar kosong ya. Hati-hati. Yang pertama adalah kita harus masukkan input dulu. Yang punya Dennis mana? Punya Dennis. Oke, inputnya udah. Terus setelah itu suruh ngapain?
kita mendapatkan panjang masukannya, kemudian menemukan kekurangannya dan cari keuntungan. Oke. Untuk yang panjang ulasan tadi punya Denis. Nah, ini dia Denis. Di bagian 456, nah ini masih 6 baris, harus lebih kecil daripada 6 baris. Berarti maksimal 5 ya harusnya ya. Kalimatnya kan harus lebih kecil daripada kurang dari 6. Coba untuk penghitungan panjang dan menemukan katanya, itu nggak usah dibuat variabel Danish. Jadi langsung dimasukkan aja ke dalam printnya. Kebayang ya Danish? Jadi itu nggak perlu jadikan variabel. Nah, langsung gabungkan ke dalam printnya. Ya, mantap. Seperti itu kurang lebih. Jadi panggil di bagian reviewnya, kemudian modified di situ. Oke, nomor 4. Ada yang bertanya, Isyam bertanya, nomor 4 tuh berarti feedback yang diketik mesti sama saat di run atau tidak ya Kak? Feedback itu kan bergantung dari input yang nomor 4 ya. Ini kita bahas yang nomor 4. Feedback ini bergantung dari input. Kalau inputnya itu ternyata Mister nih, Mister memasukkan tulisannya Python, berarti isi dari feedback itu adalah Python. Jadi selalu berubah isinya berubah. Tapi variabelnya tetap sama, tetap feedback namanya. Makanya tadi di sini, tadi Mister memasukkan variabel feedbacknya kan. Gunanya apa? Jadi artinya apa? Saat kita memasukkan apapun ke dalam variabel feedback, itu pasti akan kita langsung bisa hitung karakternya berapa. Apapun, misalnya Python. Ini kan Python ada berapa nih? Python ada 6. Coba kita masukkan di sini ya, kita betulin lagi. Ini kita komen dulu. Kita cek Python. Tuh 6. Dia akan berganti-ganti. Kalau misalnya akan buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 karakternya. Dihitung dari ini. Yang berubah itu dalamnya ya, Hisyam. Tapi variabel feedbacknya nggak berubah. Variabel dengan nama feedback itu nggak akan berubah. Ya tetap feedback. Nah di sini. Makanya kita cukup taruh aja nama variabelnya. Jadi dia dinamis nanti. Ya, kebayang Hisyam? Dari pertanyaannya Pak sudah terjawab. Saat di run itu akan bergantung isinya dari bagaimana user inputnya. Tapi variabelnya tetap sama feedback. Karena kita nggak ada di situ perintah untuk mengganti nama variabelnya atau membuat assignment lain terkait dengan variabel feedbacknya. Oke, nice. Oke, dan nomor 5 semuanya. Oke, mantap. Nah, sekarang kita coba bahas yang nomor 5. Nomor 5 ini. Oke, Dennis gimana? Sudah berhasil belum? Bintang pertama. Oh, bintang pertama. Oke, ntar. Bintang pertama dulu ya, teman-teman ya. Karena bintang pertama ini ada yang teori nih. Nah, Mister coba cek dulu biar masuk bintang pertama. Oke, yang pertama yang ada error. Len itu kita bisa pakai untuk yang bagian string saja. String saja ya. Oke, ini bisa ya, berarti tidak ada error. Share ke kanan dikit. Kemudian ini input sum. Nah, ini nggak ada kurungnya nih, int-nya. Error. Setiap fungsi pasti diawali dengan kurung buka dan diakhiri dengan kurung tutup. Itu fungsi, sifat fungsi. Kemudian ini find. Good, find. Tak cari kalimat kata good di dalam kalimat ini. Good tanda seru. Berarti aman. Bisa. Kemudian yang ini review lower. Apapun inputannya akan di-convert ke dalam distandarisasi menjadi huruf kecil semua. Masuk sini tidak ada error. Print len 1500. Nah ini
Ingat, len itu hanya khusus string, nggak boleh angka. Print 1500, ini kebalik. Kebalik. Ini printnya ini harusnya di luar ya. Print ini tidak menghasilkan mengembalikan nilai. Nah, jadi bentuknya kayak gini. Yang error 3, yang tidak ada error 3. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Ya, kebayang yang Danish? Oke, nice. Silahkan dilanjutkan untuk yang Danish. Oke, teman-teman yang lain tadi yang nomor 5 ya. Nomor 5 itu menyederhanakan code-nya. Lihat di sini. Variabelnya berulang. Ya kan? Ini berulang lagi. Kita contohkan yang harga manusia. Oh, harga manusia. Oh, ngeri banget. Oke. Nah, ini kan di input, kemudian ada konversi. Nah, ini bukan input nih. Harusnya ini adalah konversinya, int. Kan ini kan dikonversi nih yang punyanya variabel manusia nih, harga manusia. Nah, setelah ini dimasukkan ke sini, maka yang baris keempat dihapus. Karena harga manusia cukup satu aja variabelnya. Sekarang harga bagasi. Sama kan dia? Konversi ke int. Ini juga int. Ini dihapus. Ini juga sama. Terakhir int. Jangan lupa kurung buka kurung tutupnya ya. Pastikan lengkap. Setiap fungsi punya kurung buka kurung tutup. Harga makan. Oke. Kemudian ini cara menghitung totalnya. Sekarang outputnya udah sama belum? Yang harus dibayar titik 2 spasi. Oke. Oke, sekarang kita coba running nomor 5. Harga tiket 1000, harga bagasi 500, harga makanan 100. Oke. Sudah lolos. Nomor 5. Gimana nomor 5? Ada yang mau ditanyakan? Mister coba cek progresnya masing-masing. Yes, Danish gimana? Minta tolong untuk nomor 2. Oke, nomor 2. Komputer hanya memahami bahasa sinyal. Tadi Mister menyatakan ada bilangan biner. Bilangan biner itu dari ada angka apa aja, Danish? 0 dan yes, good. Selanjutnya, sebuah program kursus ditemukan. Program khusus apa yang bisa menerjemahkan? Namanya apa tadi? Untuk menerjemahkan code itu ada yang namanya yang sebelah kanan ini, yang warna putih ini namanya tadi menyebutnya apa, Mister? Masih ingat gak? Interpreter. Interpreter. Yes. Pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya? Ntar Mister cek dulu. Kayaknya bahasa Indonesia. Mister lihat dulu nomor yang karya. Ya, pakai bahasa Indonesia semuanya ya itu. Jawabannya pakai bahasa Indonesia semuanya. Kemudian apalagi selanjutnya, saat mengenali sebuah perintah itu bergantung pada data variabel apanya? Apa ini? T. Ah, itu nyebutnya apa, Danish? String, integer, ada double, ada boolean, itu namanya apa? Berarti bergantung dari ada string, itu kan jenis-jenis apa tuh? Kemarin Mister mencontohkan untuk mendapatkan keterangan mengenai status dari datanya, itu kita harus melihat apa namanya? Variabel tipe. Jadi itu tipe datanya. Jadi yang akan yang akan dijadikan patokan interpreter adalah tipe data. Yang terakhir, operator apa yang dapat digunakan
baik untuk menemukan jumlah angka dan oke, nice. Good. Sekarang coba dicek. Oke, good job. Sekarang Mister kembali ke yang nomor 6. Nomor 6 gimana? Nomor 5 ya? Nomor 6. Nomor 5 gimana, teman-teman? Udah clear? Oke, sekarang nomor 6 ya. Kita bahas yang nomor 6. Nomor 6 ini kita mulai dari 0, dari scratch. Nah, ini tipsnya. Pertama, ada efisiensinya. Jadi dicek ya, jangan sampai nanti kita berkali-kali mendefinisikan tipe variabel misalnya. Tipe variabel. Mendefinisikan variabel, kemudian panjang kodenya harus kurang dari 6, berarti cuma ada 5. Nah, sekarang kita lihat di sini. Pertama, kita diminta untuk ini kan ada tanda ini ya, garis-garis apa huruf tanda lebih besar. Ini artinya ada input. Berarti yang pertama kita harus memasukkan input dulu. Kita kasih nama, misalnya variabelnya peserta. Atau nama aja ya. Nama input. Kan kita kalau mau mendapatkan input kita gunakan fungsi input. Nama peserta. Huruf P-nya besar. Kemudian yang kedua, input lagi. Sekarang jumlah input jumlah tugas yang diperlukan. Kedua, yang terakhir adalah input lagi tambahan. Wah, ini ada tugas yang diperlukan. Ini tugas utama, kemudian ini tugas tambahan. Nah, misalnya kayak gitu ya. Bebas ya, nama variabelnya boleh ditentukan oleh teman-teman sendiri. Mister ini memperkirakan dari ininya saja ya, dari kalimatnya, jumlah tugas tambahan. Karena kita akan ada 3 input, ya kan? Udah sediakan 3 input, kemudian apa lagi muncul? Terakhir adalah ini ya, poly, spasi, strip, spasi, efisiensi 160. Dimana 160 ini merupakan ini ya, ada tulisannya di sini nih, keterangannya. Setiap tugas kerja wajib itu 15 poin nilainya. Tugas tambahan itu 20 poin. Jadi kita tugas jadi kita buat jadi tugas ini aja deh biar sama. Jangan tugas utama, tugas wajib. Nah, ada tugas wajib dan tugas tambahan. Cara penghitungannya 10 kali 15 ditambah 5 kali 20. 10 ini dapat dari mana? 10 ini adalah input angka yang kita dapatkan dari tugas wajib. Ya, kemudian dikalikan dengan setiap tugas wajib nilainya 15 poin. Selanjutnya 5 ini, yang ini dapat dari input